Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan misal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Mudah-mudahan daya yang telah Allah berikan terus terjaga dan mengantarkan para mu'alaf menuju jalan kebenaran hingga akhir nanti ketika Allah menjemput. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Dunia. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Satu hal yang lebih berbahaya dari perbedaan iman, itu adalah ejekan yang dibungkus klaim kebenaran. Beberapa waktu terakhir, beredar pernyataan yang menyebut 25 Desember, Hari Natal, sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Bukan sekadar candaan, bukan sekadar opini pribadi, melainkan sebuah pernyataan publik yang membawa pesan tersembunyi. Imanmu salah, perayaanmu keliru, sukacitamu pantas dipermainkan. Dan pertanyaannya sederhana, tetapi tajam. Apa maksudnya mengatakan seperti itu? Apakah ini sekadar kata-kata? Tidak. Kata-kata tidak pernah netral. Kata-kata membangun jembatan atau menanam ranjau. Menyebut Natal sebagai Hari Mu'alaf Sedunia bukan dakwah. Itu bukan dialog iman. Itu bukan ajakan dengan kasih. Itu adalah simbol pembatas, sebuah garis tak kasat mata yang berkata, kami di sini, kalian di sana. Dan disitulah kesenjangan dimulai. Bukan karena iman berbeda, tetapi karena rasa hormat sengaja ditarik kembali. Apa yang salah dengan Natal? Natal bukan pesta pora, Natal bukan provokasi, Natal bukan ancaman bagi iman siapapun. Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus, seorang tokoh yang juga dihormati dalam Islam. Natal adalah hari doa, hari keluarga, hari pengharapan, hari damai. Lalu, di mana letak kesalahannya? Apakah karena umat Kristen beribadah dengan cara berbeda? Apakah karena iman Kristen tidak sama? Ataukah karena keberadaan iman lain dianggap tidak pantas dirayakan secara terbuka? Jika demikian, maka masalahnya bukan pada Natal. Masalahnya ada pada ketakutan terhadap perbedaan. Apa yang salah dengan iman Kristen? Umat Kristen tidak merayakan Natal untuk menyinggung siapapun, tidak untuk menantang iman orang lain, tidak untuk mengajak dengan paksaan. Bahkan ketika Idul Fitri dirayakan, umat Kristen tidak membuat narasi tandingan, tidak mengatakan ini hari murtad massal, tidak menyebut ini hari kesesatan sedunia. Tidak, yang ada adalah ucapan selamat, yang ada adalah kunjungan, yang ada adalah diam yang menghormati. Lalu mengapa ketika Natal tiba, duri justru sengaja ditancapkan ke dalam daging luka minoritas? Ini bukan tentang siapa lebih benar. Ini tentang siapa yang lebih manusiawi. Iman yang kuat tidak perlu mengejek iman lain. Keyakinan yang kokoh tidak membutuhkan sindiran. Agama yang membawa rahmat tidak menertawakan air mata orang lain. Jika imanmu benar, biarkan ia bersinar lewat akhlak, bukan lewat olok-olok. Jika dakwahmu suci, biarkan ia hidup dalam kasih, bukan dalam luka yang disengaja. Apa yang salah dengan iman Kristen? Umat Kristen tidak merayakan Natal untuk menyinggung siapapun, tidak untuk menantang iman orang lain, tidak untuk mengajak dengan paksaan. Bahkan ketika Idul Fitri dirayakan, umat Kristen tidak membuat narasi tandingan, tidak mengatakan ini hari murtad massal, tidak menyebut ini hari kesesatan sedunia. Tidak, yang ada adalah ucapan selamat, yang ada adalah kunjungan. Yang ada adalah diam yang menghormati. Lalu mengapa ketika Natal tiba, duri justru sengaja ditancapkan ke dalam daging luka minoritas? Ini bukan tentang siapa lebih benar. Ini tentang siapa yang lebih manusiawi. Iman yang kuat tidak perlu mengejek iman lain. Keyakinan yang kokoh tidak membutuhkan sindiran.
Agama yang membawa rahmat tidak menertawakan air mata orang lain. Jika imanmu benar, biarkan ia bersinar lewat akhlak, bukan lewat olok-olok. Jika dakwahmu suci, biarkan ia hidup dalam kasih, bukan dalam luka yang disengaja. Ya, bagi banyak umat Kristen, pernyataan itu bukan lucu. Ia menusuk, ia menggores, ia mengingatkan pada sejarah panjang penyingkiran. Bukan karena iman Kristen lemah, tetapi karena umat Kristen sudah terlalu sering diajarkan untuk diam. Diam saat rumah ibadah dipersoalkan. Diam saat perayaan dibatasi. Diam saat sukacita dianggap gangguan. Namun hari ini, diam bukan lagi pilihan yang sehat. Di mana toleransi? Itu bersembunyi. Toleransi bukan berarti menyetujui iman orang lain. Toleransi berarti menghormati hak orang lain untuk beriman. Bukan berarti merayakan Natal bersama, tetapi tidak merusaknya dengan kata-kata. Bukan berarti mengucapkan amin, tetapi tidak menertawakannya. Jika toleransi hanya berlaku satu arah, maka itu bukan toleransi, itu dominasi yang disamarkan. Jika umat Kristen tidak pernah mengatakan hal serupa tentang Idul Fitri, jika umat Kristen tidak pernah menjadikan hari suci agama lain sebagai bahan ejekan, maka mengapa hal ini dianggap wajar ketika diarahkan kepada Natal? Apakah karena umat Kristen minoritas? Apakah karena suara mereka jarang terdengar? Ataukah karena ada keyakinan bahwa melukai mereka tidak akan berkonsekuensi apapun? Ini bukan seruan kebencian. Ini seruan keadilan moral. Kami tidak meminta Natal dirayakan bersama. Kami tidak meminta iman kami diakui sebagai yang paling benar. Kami hanya meminta satu hal yang sederhana. Hormatilah kami sebagaimana kami menghormati kalian. Karena iman yang dewasa tidak hidup dari merendahkan yang lain. Iman yang sejati tidak tumbuh di atas luka orang lain. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setiap kali Natal akan tiba, selalu ada saja cara yang dipakai untuk merusak kebahagiaan kami. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan kata-kata yang sengaja dilontarkan tepat di saat kami bersiap merayakan hari yang suci dan indah. Seolah-olah kebahagiaan kami harus selalu dibayar dengan luka, dan kami ingin menegaskan sejak awal dengan jujur dan adil, ini bukan suara semua umat Islam. Tidak, bukan semuanya. Bahkan kami tahu dan percaya banyak umat Islam yang tulus, damai, dan menghormati Natal. Namun masalahnya bukan pada semua. Masalahnya adalah pada yang sedikit, tetapi paling keras, yang paling lantang, yang paling provokatif, yang paling sering diviralkan. Dan ironisnya, yang menyebut 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia bukan orang biasa yang berbicara di ruang privat, tetapi figur-figur yang sengaja menjadikan kebencian sebagai konten, menjadikan luka orang lain sebagai komoditas popularitas. Sekali lagi kami tegaskan, bukan semua,
tetapi selalu yang sama. Bukan mayoritas, tetapi yang selalu muncul setiap Natal tiba. Pertanyaannya sederhana namun menusuk. Mengapa harus selalu Natal yang dijadikan sasaran? Natal tidak pernah menyerang siapapun. Natal tidak pernah memaksa siapapun berpindah iman. Natal tidak pernah mengolok hari raya agama lain. Natal adalah hari doa, keluarga, dan damai. Hari ketika umat Kristen ingin bersuka cita dengan tenang, tanpa perlu merasa diawasi, disindir, atau dipermalukan secara publik. Namun setiap tahun, ada saja yang merasa tidak tahan melihat sukacita itu utuh. Kami tidak menuntut semua orang menyukai Natal. Kami tidak meminta semua orang merayakannya. Kami hanya meminta satu hal yang sangat mendasar sebagai sesama manusia. Biarkan kami berbahagia tanpa disakiti. Karena iman yang kuat tidak perlu mengejek iman lain. Keyakinan yang matang tidak tumbuh dari merusak kebahagiaan orang lain. Dan toleransi sejati tidak pernah memilih hari raya, mana yang layak dihormati dan mana yang boleh dilukai. Kami tahu, di luar sana, banyak umat Islam yang juga lelah melihat agamanya dipakai oleh segelintir orang untuk memancing amarah, mencari sensasi, dan memecah sesama. Dan kepada mereka kami berkata, suara kalian penting, karena diamnya mayoritas seringkali memberi panggung kepada minoritas yang berisik dan melukai. Natal akan tetap datang, dengan atau tanpa ejekan, dengan atau tanpa sindiran, tetapi yang dipertaruhkan bukan Natalnya. Yang dipertaruhkan adalah nurani kita bersama. Apakah kita ingin hidup berdampingan atau hidup saling mencederai lewat kata-kata? Karena damai tidak pernah lahir dari viral, tetapi dari rasa hormat yang dijaga, bahkan saat kita berbeda iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan,
kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.